Mengapa penduduk Indonesia paling bahagia menurut survei Harvard University? Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu dengan sebuah survei yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling bahagia. Adapun survei yang dirilis oleh Global Flourishing Study (GFS) yang diriset secara kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup di 23 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan bahagia adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, kata Prabowo di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Januari 2026. Apa yang bisa kita kritisi dari hasil survei ini? Pertama, berbeda dengan survei kebahagiaan yang lainnya, survei GFS ini menilai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek ekonomi. Konsep flourishing mengacu kepada kesejahteraan holistik, bukan sekedar kebahagiaan, tetapi juga keseimbangan antara aspek fisik, mental, moral, dan sosial. Menurut Global Flourishing Study yang dipimpin oleh Harvard University, ada 5 dimensi utama yang menentukan tingkat flourishing seseorang, meliputi kebahagiaan dan kepuasan hidup atau happiness and life satisfaction, kesehatan mental dan fisik, mental and physical health, makna dan tujuan hidup, meaning and purpose, karakter dan keutamaan moral, character and virtue, serta hubungan sosial yang erat, close social relationship. 5 dimensi ini dinilai melalui survei global tahunan untuk menilai kualitas kehidupan individu di berbagai negara. Penelitian tersebut melibatkan lebih dari 200.000 responden dari 23 negara dan wilayah untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa hidup mereka bermakna, bahagia, sehat, dan memiliki hubungan sosial yang kuat. Kedua, hasil studi GFS menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dunia dengan skor flourishing rata-rata 8,47 dari angka 10, mengungguli Meksiko dan Filipina yang berada di posisi berikutnya. Sebaliknya, Jepang yang tercatat sebagai negara dengan skor terendah yaitu 5,93. Sedangkan Amerika Serikat di peringkat 12, Turki skornya 6,32, Inggris 6,79, India 6,87, dan Spanyol 6,9. Hasil ini mengejutkan sebagian pihak karena menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia jauh melampaui negara-negara maju dalam hal kebahagiaan hidup, hubungan sosial, dan makna hidup. Ketiga, mengapa Indonesia unggul? Menurut para peneliti dari Harvard, capaian Indonesia ini tidak lepas dari kekuatan komunitas sosial, nilai religiusitas, serta budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat. Faktor-faktor tersebut menciptakan rasa kebersamaan dan tujuan hidup yang tinggi, elemen penting dalam konsep flourishing. Artinya, Indonesia unggul karena memiliki hubungan sosial yang kuat dan rasa memiliki tujuan hidup yang tinggi. Selain itu, meskipun tantangan ekonomi dan ketimpangan masih ada, hubungan sosial dan nilai spiritual di Indonesia membantu masyarakat merasa lebih puas dan optimis terhadap kehidupan mereka. Temuan ini bisa menjadi refleksi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan bahwa kesejahteraan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial, kesehatan mental, dan moral masyarakat. Flourishing Index dapat menjadi indikator baru untuk menilai kemajuan nasional secara lebih manusiawi dan berkelanjutan. Keempat, di dalam Islam, konsep kebahagiaan yang hakiki adalah manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta sekaligus pengatur, baik dalam masalah keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah, baik itu mencakup ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan persangsian atau ukubat. Secara ringkas, bahagia hakiki menurut Islam adalah manakala kita taat secara vertikal, hablum minallah, dan taat secara horizontal, hablum minan nas. Bila semuanya berjalan dengan ketentuan pencipta, maka akan terbentuklah kebahagiaan hakiki secara individu dan kolektif. Ini tentu berbeda secara paradigmatik, di mana di Barat yang cenderung hanya menekankan aspek raihan materi atau angka-angka pertumbuhan, bukan pemerataan dan capaian non-materi.
Disinilah peran penting negara dan pemerintah memastikan semua kebijakan publik yang dibuat menghasilkan kebahagiaan hakiki, atau yang saya sebut sebagai politik kebahagiaan, politik of happiness, baik dalam penanganan masalah bencana, masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, hubungan internasional, dan lain-lain, yang tegak lurus dan sejalan dengan syariah Islam kafah, bukan sekedar terharu, pencitraan, gengsi, atau drama-dramaan. Paham sampai di sini? Jangan lupa bahagia. Salam melek politik.